Tidak aktivis tapi dipaksa aktif. Oh, siap. Tapi juga biasa kebablasan tambah tidur. Jadi iso mati. Ya malu manusiawi lah ya Mas. Iya, berdebat kan kayak debat capres kemarin. Panas gitu. Oh, panas. Angin nggak punya KTP. Iya. Oh, untuk istilah killer ya. Killer di dosen muhadir-muhadir yang ada di Mahat Ali. Kalau saya kira sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hans Hafid Ridwan dari semester 5 di Mali Andalusia Podcast. Di episode kemarin, kita telah membahas tentang apa sih itu Mahat Ali. Di episode kali ini masih seputar Mahat Ali, tetapi kita mengulik lebih dalam tentang Mahat Ali dari orang yang terlibat langsung di dalamnya. Sekarang bersama saya sudah ada calon-calon pemimpin masa depan. Ya, ini dia Mas Faul dan Mas Fazal. Ya ayyuhal ikhwan, kaifa halukum? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita ngobrol lebih banyak, mungkin Anda bisa memperkenalkan diri Anda masing-masing kepada teman-teman yang menonton. Silakan. dari saya dulu ya. Nama saya Muhammad Rifaul Fikri. Saya dari Mahat Ali Andalusia semester 3. Semester 3, Yes. Oke. Terus Mas Fazal. Ya, nama saya Faizal Hijazi Ya, dari Andalusia semester 1. semester 1 baru berarti ya? Baru, mabar. Oke, jadi gini bro, ini bukan apa ya, integrasi. Jadi santai aja. Jadi kan kita harus pede ya. Karena AM itu juga pede. Ya, tapi bukan Pede AM. Oh. PDA. siap pasti ya. Oke. Semester 1 Mas Fazal berarti baru ya? Baru. Baru di Mahat Ali. Lah, ketika mendengar Mahat Ali itu gimana tanggapan Anda? Baru Ya. mendengar, belum masuk loh ya? Ya, ketika saya mendengar nama sebuah Mahat Ali, Iya. yang saya rasakan adalah sebuah universitas yang Luar biasa. iya, Oh, pastinya. sangat Jelas. luar biasa. Karena di dalam Mahat Ali itu sendiri terdapat mudir Mahat Oke. atau rektor Rektor, yang ya. direktori oleh Syekh Zuhrul Anam Hisam. Ya, betul. Nah, oh ya siap. Terima kasih. Itu kalau baru pertama mendengar. Nah, ketika Anda sudah masuk itu apakah sesuai ekspektasi atau malah lebih dari ekspektasi Anda? Lebih dari sesuai ekspektasi saya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Gimana tanggapannya Mas Faul tentang Mahat Ali? Yang Kalau- sudah terjun begitu lama. Kalau Lumayan sebelum lama. ya, Lumayan lama. Oke. Kalau dari saya, semenjak saya mendengar nama Mahat Ali, saya sedikit bingung. Iya. Apa itu Mahat Ali? Ya seperti halnya orang-orang awam yang baru mengetahui hal baru. Seperti Yes. itu. Nah kemudian saya tanya-tanya ke kakak-kakak tingkat yang sudah berada di Mahat Ali sejak awal. Kemudian ternyata Mahat Ali adalah sebuah kampus yang seperti halnya kampus-kampus yang ada di luar. Iya, betul. Hanya nanti bedanya itu kalau di Mahat Ali itu basisnya lebih ke pesantren. Iya. Terus ya kalau baru mendengar itu seperti itu. Oke. Tapi ketika sudah masuk, ya ternyata ya seperti yang dikatakan oleh Mas Fazal, ya lebih dari ekspektasi. Ya saya dari awal kan, memang saya sejak dari lulus SMA itu ada bayangan mau keluar. Mau keluar. Ya, tapi berkat dukungan ataupun mungkin dari ya pesan dari kakak-kakak tingkat yang sudah ada di Mahat Ali dari awal. Ya. Terus masuk Mahat Ali aja ternyata kemudian ya lalu berlalu terus ya ternyata masuk Mahat Ali.
Ya, alhamdulillah di sini ya. Iya, alhamdulillah di sini. Ternyata memang lebih banyak lebih banyak sesuatu yang baru di sini. Oke, kalau nggak di sini berarti kita nggak ketemu sekarang. Iya, seperti itu. Cocok sih. Oke, berarti lalu ketika yang Anda rasakan selama ini itu gimana, Mas? Di Mahat Ali itu sendiri. Kalau di Mahat Ali sih ya, untuk sekarang tentunya sih, kan beda loh. Ketika masih di jenjang sekolah biasa dengan jenjang yang lebih tinggi universitas, kan Mahat Ali kan setara universitas. Iya. Bedanya cuma kalau Mahat Ali itu kan basisnya pesantren. Iya. Jadi setiap mahasiswa itu juga mendapatkan asrama atau nama lainnya pondok. Iya, jadi betul. sekaligus mondok juga sekaligus kuliah. Maka dari itu istilahnya kan berbeda. Kalau di univ biasa itu kan mahasiswa. Nah, kalau di univ Mahat Ali itu mahasantri, kan seperti itu ya. Iya, seperti itu. Nah, itu gimana Mas Faul? Mondok sambil kuliah. Mondok sambil kuliah. Iya. Kalau dari saya sih ya, karena sebelum saya ke Mahat Ali itu sudah di pondok, jadi sudah merasa terbiasa lah, Oke. sudah bisa adaptasi dari awal itu sudah lama. Oke. Sudah menjamur Iya. ya, Mas. Oke ya. Tapi kalau sekarang ditambah sekarang pondok sambil Mahat Ali, itu malah kalau justru untuk saya itu justru malah kita lebih fokus karena kalau di pesantren kalau masih SMA ataupun SMP SMA itu dari cabang ada pertama mikir formal, kemudian ke ngajinya seperti itu. Oh. Jadi dibagi dua ya? Iya, dibagi ilmu dua. umum sama ilmu agama ya? Iya. Jadi otaknya satu tapi dibagi dua. Iya. Seperti itu. Kok malah sekarang ketika saya masuk Mahat Ali kok malah seakan-akan itu lebih lebih terfokuskan pada satu hal. Oh, siap. Juga menurut saya lebih cocok sih. Cocok dengan dengan kriteria saya. Kriteria kampus yang yang saya inginkan lah. Oke, siap. Kalau Mas Fazal nih, dulunya udah pernah mondok? Udah. Sudah. Oh. Sudah. Jadi nggak kaget ya kalau mondok sambil kuliah? Ya sedikit kaget sih. Kaget itu Iya. gimana itu? Ya soalnya kan saya pernah mondok pas SMA. Iya. Nah, pas SMP saya belum mondok. Kenal mondok pas SMA. Terus langsung lanjut ke jenjang selanjutnya itu Mahat Ali. Nah, di Mahat Ali ini saya kayak merasa wah gitu. Wah. Terheri-heri. Iya. Siapa itu Heri? Terherman-herman. Oh, oke, Herman. Ya, soalnya kalau pas saya mondok di SMA, itu yang saya rasakan hanya ada ustadz atau pembimbing yang mengatur harus ini. Oke. Nah, sedangkan saya setelah masuk ke Mahat Ali, itu setiap mahasantri yang ada di Mahat Ali Andalusia itu disuruh untuk mengendalikan diri sendiri gitu loh. Jadi kayak harus lebih hidup mandiri. Lebih Harus- mandiri ya. Iya, harus pintar-pintar mengatur waktu tidur, waktu makan juga, dan belajar. tidak mengganggu jam pelajaran. Oke. Bicara tentang mengatur waktu ini, saya dengar-dengar dari teman-teman itu katanya Mas Faul masuk ke beberapa divisi, bahkan bukan cuma satu. Betul ya? Ya bisa dikatakan betul. Ya, oke. Sekarang kita bersama aktivis ini. Aktivis. Tidak aktivis tapi dipaksa aktif. Oh, siap. Itu gimana Mas? Cara membagi waktu? Kalau untuk saya ya Apakah tidak sulit? pastinya sulit. Kalau masalah waktu memang sulit. Dari awal saja saya sudah ketar-ketir. Jadi ketika saya pertama kan pas masuk Mahat Ali saya sudah jatah di keamanan. Kemudian ketika saya masuk Mahat Ali 1 tahun disuruh masuk ke Dema. Oh, Nah, itu sekaligus kan- Dema. Iya. Akan tetapi Kita untuk bersama Dema, Dewan Eksekutif di oh, sini. iya. Ada juga Dema. Luar biasa. Oh, saya presenter. Oh, siap. Sekarang saya presenter. Oh, iya. Berarti saya sekarang narasumber. Oke. Betul. Kalau untuk Dema kan prokernya itu tidak setiap hari. Oh iya. Berbeda ketika keamanan. Ya, jadi kan
hanya perlu membagi waktu, ya bukan hanya sih, perlu membagi waktu berarti ada dua bagian. Iya. Ada yang untuk belajar yaitu di kampus di Matali, kemudian di keamanan untuk khidmah. Nah itu ternyata kok ketika saya pikir-pikir, ternyata untuk membagi waktunya itu sedikit mudah lah. Tapi untuk mengontrolnya itu yang sulit. Mengontrolnya. Ya, untuk membagi waktu ya. Karena Anda juga perlu mengontrol ya. Iya. Mengontrol santri-santri. Iya. Mengamankan. Ya maksudnya untuk mengontrol diri sendiri supaya kita bisa mengikuti jadwal kita. Iya. Kalau untuk membuat jadwal itu memang mudah. Oke. Jadi untuk kuliah saja kan dari jam 8 sampai jam 12. Terus kemungkinan dari untuk tanggungan di Matali kan sampai jam 8 sampai jam 12, dari jam 8 sampai jam 12, kemudian nanti kosong sampai jam berarti setelah sampai jam asar. Sampai asar itu kan kosong. Lah saya gunakan untuk di keamanan. Tapi kontrol. Iya, kontrol. Oke, siap. Itu tidak full sih. Nanti juga dari jam 12 itu istirahat dulu lah, isoma. Istirahat, sholat, makan. Tapi juga biasa kebablasan tambah tidur. Jadi isomati. Ya malu manusiawi lah ya Mas. Iya, ya. Luar biasa sekali nih Mas Faul. Jadi saya untuk di keamanan dari jam 2 sampai jam 4. Oke. Ya walaupun mungkin waktunya sangat tidak lama ya, tetapi mungkin bisa untuk menggugurkan kewajiban saya lah. Oh ya. Karena kalau kita kan ada khidmah sama belajar ya. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu, jangan sampai ada kata ditinggalkan. Jadi bukan ditinggalkan tapi ya Pak, kita harus bisa mungkin membagi waktu dan jangan sampai ada yang ditinggalkan, karena itu memang sudah kewajiban saya semua itu dua-duanya. Jadi ketika meninggalkan sini ya salah, ketika meninggalkan yang satu juga salah. Jadi sebisa mungkin balance. Ya, balance harus seimbang lah. Oke, siap. Oke, luar biasa sekali ini. Ada salah satu aktivis ya Mas Fazal. Kalau dari Mas Fazal sendiri, dari keterangan Mas Faul tadi yang menurut saya sangat sibuk ya Mas ya, betul nggak? Iya, sibuk sekali ini. Tidak sibuk, tidak. So sibuk lebih tinggi. Lah itu saya cocok itu. Oke, berarti bersama orang yang sok sibuk. Iya, bagus. Saya suka itu. Itu kalau dari Mas Fazal sendiri kira-kira ada pandangan nggak mau masuk ke organisasi ataukah menjadi kupu-kupu, kuliah pulang atau Mas santri kura-kura, kuliah rapat atau yang mana lah, terserah. Anda mau bikin istilahku sendiri ya, terserah, kuku atau apa. Ya kalau untuk sekarang sih belum ada gambaran ya Mas. Soalnya kan maba baru Mas. Iya. Kalau untuk Mas, yang lebih tertarik yang mana gitu kira-kira? Kalau yang tertarik itu kupu-kupu ya, lebih simple. Oke. Ya soalnya karena kan saya itu baru, terus juga dulu pernah ikut khidmah di keamanan. Itu saya nggak kuat Mas. Mental. Dulu pernah di keamanan. Iya, karena saya tidak bisa membagi waktu antara jam pelajaran dengan jam khidmah. Iya, di keamanan. Siap. Jadi saya sekarang lebih mementingkan diri saya sendiri, lebih mencari ke jati diri saya. Oh, mencari jati diri. Iya Mas. Jadi bertapa. Ya nggak gitu juga Mas. Bukan bertapa. Iya. Jadi saya lebih mukso. Iya. Ya, jadi saya lebih mencari jati diri saya sendiri untuk apa sih untuk kedepannya kayak gitu. Oh ya, siap. Kita kembali ke Mahat Ali lagi ya. Untuk kegiatannya apa aja sih Mas? Kalau kegiatannya, ya kita sharing ke teman-teman aja. Kalau kegiatannya sih, kalau dibilang padat ya padat. Tapi kalau mungkin ya juga tidak padat sekali sih. Gimana nih? Padat atau tidak padat? Cair. Ya berarti cair aja. Cair. Ya. Cair. Coba ini dikoreksi nanti masuknya padat atau cair ya ini ya. Oh iya. Jadi kalau dari koreksi awal ya. Iya, dari awal untuk jam di pondok ya sudah tahu lah ya, dari subuhan sampai ke sholat duha, nanti istirahat untuk makan dan persiapan untuk kuliah.
terus nanti jam 8 mulai masuk kuliah sampai jam 12. Iya. Nah, di situ. Terus sampai full nanti kan sampai sore, sampai asar kan itu kosong. Mungkin ada yang jam Ada beberapa ada semester yang jam siang itu ada. Iya. Mungkin ada yang nanti ada jam siang, mungkin ada yang untuk istirahat, ada yang hikmah dan lain-lain. Oke. Terus kemudian nanti setelah jamaah asar langsung ke ngaji ya. Oh iya. Dan juga ternyata ngaji juga masuk ke salah satu termasuk matkul yang ada di Mahat Ali. Tuh. Kemudian terus setelah Aus Ihya sama Abah langsung jamaah maghrib. Nah, habis maghrib berarti maghrib itu sekitar jam 7 ya. Habis maghrib itu jam 7 kurang lah. Kemudian jam 7 itu harus sudah semua sudah siap di Mahat Ali semua di kampus. Untuk mengikuti jam belajar wajib. Jam belajar wajib mulai jam 7 sampai jam 9. 1 jam untuk jam belajar bareng kelompok. Nanti yang 1 jamnya lagi dari jam 8 sampai jam 9 untuk kegiatan musyawarah. Ada musyawarahnya ya Mas. Jadi bedanya seperti itu. Jadi metode apa ya? Berarti metode namanya siapa ya? Public speaking ya. Public speaking. Ya, bisa dikatakan begitu. Penerapan public speaking yang ada di Mahat Ali Andalusia itu menggunakan musyawarah. Ya. Mungkin kalau di luar sana mungkin dengan apa ya? Lebih ke langsung mungkin pemaparan di depan dosen. Oh iya. Presentasi. Nah, itu presentasi. Tapi kalau di Mahat Ali salah satu metode untuk untuk melatih bicara public speaking itu dengan adanya musyawarah. Oh iya, betul juga, sekali. Itu kalau di musyawarah kan kita saling adu argumen ya Mas ya. Jadi sharing-sharing lah. Oke. Bukan seperti debat. Kalau debat kan lebih formal sekali. Iya. Jadi lebih ke sharing-sharing. Kalau debat kan kayak debat capres kemarin, panas gitu. Oh, panas. Angin nggak punya KTP. Iya. Seperti itu. Kemudian setelah berarti sampai jadi jam 7 sampai jam 9 itu untuk jam belajar wajib dan juga musyawarah. Kemudian setelah itu nanti ada jamnya berbeda-beda, ada yang jam ngausnya kloter 4 dan kloter 5. Untuk Mahat Ali kan kloter 4 dan kloter 5. Oke ya. Jadi untuk kloter 4 jam berapa kamu? Jam 10. Kloter 4 jam 10. Kalau kloter 5 itu biasanya jam 11-an ya? Kurang lebih jam 11 lah biasanya. Nah, terus nanti setelah itu untuk jam istirahat dan tidur mungkin. Kalau mungkin ada yang belajar seperti Mas Hansi ini sangat rajin sekali, sangat istiqomah. Iya jelas sekali, jelas. Patut itu kan dicontoh. Untuk mengukuhkan keilmuan gitu ya. Maka dari itu dia bisa menjadi presenter. Di oh iya, jelas sekali. Tidak usah dikatakan lah. Ya, siap. Oke. Anda ini sangat sombong sekali. Oh enggak. Ini sekarang kita kembali ke Mas Faisal saja. Aduh. Ini langsung ditembak. Gimana? Apa ya? Pertama masuk ke Mahat Ali, ini kan tentunya kalau dikatakan sama dengan universitas itu sistem pembelajarannya apakah sama seperti yang di universitas lain? Ya, atau terkhusus? Maksudnya ada bedanya gitu. Ya menurut pandangan saya sendiri, Okay. Yang saya ketahui di Mahat Ali itu ya ada pembedaan. Ya seperti yang dikatakan Mas Faul tadi, kalau di universitas luar itu seperti public speakingnya menggunakan presentasi, sedangkan di Andalusia itu menggunakan musyawarah. Dan di musyawarah ini menurut saya sangat unik. Jadi setiap kubu itu mempunyai dalil-dalil sendiri. Dalil, oke. Dalil dari imam ini, dari kitab ini. Nah itu dikemukakan di musyawarah itu untuk mencari jalan keluar. Jadi seakan-akan mereka itu dari permasalahan ya. Iya. Permasalahan langsung kita kritisi sama-sama. Tapi juga tentu tidak dengan omong kosong saja ya Mas. Iya. Oke. Harus ada tendensi. Ya, tendensi, dalil. Kalau istilah musyawarahnya ibarat. Ibarat. Ya. Harus ada ibarat. Oke, itu kan kalau penguatan pelajaran lebih lanjut ya dengan musyawarah. Kalau di
sistem pembelajaran itu sendiri pas waktu di kelas itu apakah ada bedanya dengan univ lain? Jadi Mahat Ali di sini menggunakan metode yang menurut saya berbeda ya dari universitas lain. Oke. Jadi kalau di Mahat Ali itu namanya Al-Qiraah ala Syekh, atau bahasa yang ala Syekh. iya, atau yang masyhur dikenal sorogan. Oh ya. Jadi bukan dosen menerangkan secara mutlak membaca ibarat ini, kitab ini, terus dosen langsung menjelaskan. Tetapi yang disuruh membaca itu adalah santri untuk melatih kemampuan santri tersebut. Oke. Sorogan ya Mas. Sorogan. Itu al-qiraah ala syekh. Ala Syekh. Jadi si mahasantri yang membaca, Iya. dosennya yang Menerangkan. Apakah semuanya dipukul rata seperti itu? Ya. Atau Tentunya tidak. ada pembelajarannya Ya, lain? ada yang lain. Sistemnya lain. Jadi ada yang lain, misal contohnya PKN. Bahasa PKN Inggris. dan bahasa Inggris. Oh, itu tidak bisa ya? Iya, itu belum bisa dipraktekkan. Saya juga masih bingung cara mempraktekannya itu seperti apa. Oh iya. Jadi kalau di sistem pesantren itu kan kalau nggak salah ada 2 ya. Iya. Ada sorogan, ada bandongan. Bandongan. Bedanya kalau sorogan yang membaca santri. Santri. Terus yang menjelaskan dari gurunya. Juga tambahan, kalau misal nanti kan yang baca santri, kemudian kalau ada yang salah nanti kan dibenarkan oleh si dosen tersebut. Oh iya. Kalau bandongan di sini? Kalau bandongan mungkin pas ngawas itu namanya ngawas apa? Iya. Oh, iya ya. Oke. Oke, sekarang kita beralih dari pembelajaran kita ke yang memberi pelajaran. Dosen. Oke, kan kalau di kacamata para mahasiswa atau mahasantri itu kan ada yang istilahnya killer atau ya biasa standar. Itu kalau dari opini kalian masing-masing, dosen-dosen di Mahat Ali itu gimana sih? Kalau Kita sharing aja ke teman-teman ya. Tapi nanti maaf ya, nanti mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan bisa di tet. Sorry itu. Tenang saja. Oke. Oh, untuk istilah killer ya. Killer di dosen muhadir-muhadir yang ada di Mahat Ali. Kalau saya kira sih, ya dimanapun pasti ada dosen yang killer. Mau di universitas mungkin di sekelas UI ataupun mungkin di UIN. Iya. Mungkin ada yang di Unsud, itu pasti di semua universitas pasti ada yang killer lah. Oh iya, siap. Ya namanya manusia sih. Oh iya, betul. Tapi kalau sebagian besar dari dosen yang ada di Mahat Ali Andalusia itu memang baik dan juga humble. Ya, pembawaannya itu enak. Jadi tidak terlalu tidak terlalu membosankan. Nah, itu yang membuat Itu yang membuat pelajaran itu pembawaannya itu unik dan juga tidak mudah membosankan. Dan juga karena dosennya mungkin berbeda beda lulusannya. Mungkin ada yang dari STAI Imam Syafi'i Cianjur, ada yang dari Lirboyo, ada yang di Azhar, dan juga ada yang murni Arab ya, seperti Syekh Toha ya. Jadi lah itu kan pembawaannya pasti berbeda-beda. Karena mungkin dari pondok Lirboyo kan ada Mahat Alinya, mungkin di STAI Imam Syafi'i Cianjur pembawaannya seperti ini, dan itu pasti berbeda-beda. Lah itu yang membuat tidak membosankan. Ya. Oh ya, luar biasa sekali itu. Dari tadi kita ngobrol tentang Mahat Ali, sharing ke teman-teman juga dari segi pembelajarannya, sistemnya. Sekarang tinggal satu yang kurang sih, Mas. Apa itu? Mahasantrinya. Itu gimana? Kan perlu diulik gitulah. Itu anak-anaknya gimana? Mahasantrinya seperti apa gitu. Siapa kalau melihat kalian sih sudah jelas itu dari Mas Faul sendiri juga seorang aktivis, dan Mas Fazal baru semester 1 tapi udah
mempunyai masa depan yang cerah gitu. Oke, mungkin bisa digambarkan apa teman-teman mahasantri di Mahat Ali itu seperti apa sih? Saya berarti atau siapa Mas Fazal? Ya boleh kalian terserah. Ya mungkin Dari Mas Faul dulu. Ya. Oke. Kalau untuk mahasantrinya ya tidak jauh seperti dosen-dosennya ya kan. Dosen-dosennya juga unik, apalagi mahasantrinya seperti itu. Jadi kenapa kok bisa dibilang unik? Ya karena kita dari daerah yang berbeda-beda terus menjadi satu. Berarti apa ya? Otomatis kan kebiasaannya itu kan berbeda-beda. Oke, beda kultur. Iya. Jadi kan juga ada yang lulus SMA tahun berapa baru masuk ke Mahat Ali. Ada yang langsung masuk ke Mahat Ali setelah SMA. Dan juga mungkin ada yang 1 tahun dulu di 1 tahun dulu nganggur terus kemudian masuk ke Mahat Ali. Oh iya. Itu kan berbeda-beda. Jadi seakan-akan ada beberapa angkatan kumpul menjadi satu, itu kan berarti kan unik. Oh iya. Betul. Jadi kita punya pengalaman baru, mempunyai tambahan koneksi lah, relasi. Oke. Kemudian kalau untuk sosok-sosok yang ada di Mahat Ali ya, berarti mahasantrinya itu ya, kalau untuk yang putra berarti ada putrinya ya? Ya ada, otomatis. Kalau ada putra berarti ada putri. Kalau untuk putranya gimana ya? Kalau untuk putrinya sih ya ganteng-ganteng sih. Oh, bisa dikatakan ganteng karena putra ya. Oh iya. Beda kalau cewek kan beda nanti kalau putri. Beda. Kalau untuk putra ya. Kalau putra ya ganteng-ganteng. Ya juga nanti ada yang humoris, ada yang memang introvert pendiam. Ya seperti halnya Mas Fazal ini aslinya introvert. Tapi kalau di syuting ya beda. Kan masuk YouTube. Oh iya. Beda. Oke, jadi bukan penyendiri, dilihat orang lain. Iya, siap sih. Masuk. Nah, kalau untuk mahasantri putrinya sih sedikit sama ya. Sedikit sama. Kan beda, otomatis beda kebiasaan. Oh, iya. Okay. Kalau putri kan lebih bawa ke perasaan itu loh. Loh, kok Anda tahu tentang mahasantri putri itu gimana itu, Mas? Iya, apalagi membawa perasaan. Oh iya ini. Aduh, bukan seperti itu. Iya ini. Maksudnya kan banyak lah. Juga di kitab-kitab itu kan ada kalau anak putri ya. Kalau putri itu lebih bawanya ke perasaan bukan ke akalnya. Oh, siap. Kayak pernah denger lah. Kalau untuk putrinya sih ya putri ya otomatis kan cantik-cantik, nggak ganteng-ganteng ya kan. Okay. Ya seperti itu. Cari aman. Siap. Oh, kalau dari Mas Fazal sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri ya mengutip dari Mas Faul tadi ya, apa yang dikatakan oleh Mas Faul, saya jadi teringat salah satu makalah dari kitab Kifayatul Ashab. Yang dimaksud as-sodiq, teman, itu adalah man yafrahu li farhika wa yahzunu li huznika. Oke, artinya seseorang yang merasa bahagia ketika kita berbahagia dan seseorang yang merasa sedih ketika kita sedih. Oke, menemani di setiap saat. Iya, itu termasuk. Jadi di Mahat Ali Andalusia ini ada kayak Rexona ya, Mas. Setia setiap saat. Nah, gitu. Iya. Masuk. Jadi kalau di Mahat Ali ini menurut saya itu sebuah anugerah ya dari Allah, karena kita dipertemukan oleh orang-orang yang benar-benar ingin menuntut ilmu, terus juga dengan jalur yang dengan kesanat ilmuwan yang sudah jelas dari guru-gurunya. Siap. Jadi ya alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Oke. Kalau untuk santri putrinya gimana? Mas santri putri. Gitu. Kalau Mas santri putri saya nggak begitu paham, soalnya saya bukan aktivis di bagian itu. Di bagian, iya. Oh siap. Belum, Mas. Oh belum. Berarti akan. Ya semoga. Ya itu bahas di lain episode saja mungkin ya. Oke, sebelum mungkin diminum dulu Mas Faul. Mas Fazal silahkan. Itu produk murni dari Andalusia. Oh ini ya. Ini apa ini, Mas? Itu Arroyan namanya. Arroyan. Iya, produk asli dari Andalusia. Silahkan. Kayak dari tadi rasanya sudah bagus, cuma kurang pede. Ya, PDAM. Oh ya, aman. Iya. Oke, sebelum
kita sudah membahas panjang lebar tentang Mahat Ali. Mungkin kita cukupkan saja ya Mas ya. Iya. Karena sudah lumayan lama. Tapi sebelum closing Mas, mungkin dari jenengan-jenengan ini yang mempunyai karakter yang luar biasa, mungkin bolehlah untuk memberikan sedikit pesan dan motivasi buat teman-teman. Ya mungkin dari Mas Faisal dulu ini. Ya, Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi selama saya di Mahat Ali, saya merasakan ya suatu dibilang keajaiban. Jadi saya ta'ajab tuh litulabil Mahat Ali. Masya Allah. Jadi saya kagum dengan Mas Santri Mahat Ali. Soalnya Naam. Soalnya santri in Mahat Ali, besides they have strong faith. Nah, faith foundation, they also have ethos of knowledge. Oke, yang artinya jadi santri di Mahat Ali Andalusia ini, selain dia memiliki keilmuan yang etos keimanan yang kuat, mereka juga memiliki keilmuan yang tinggi. Oh, siap. Jadi nek bahasa Jawane niku dunyane olih, akhiratnya nggih olih. Nggih. Oke, luar biasa. Saya nggak tahu bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin di masa depan bisa. Amin. Udah cukup ini. Terus. Dari Satu lagi, jenengan, Mas. Satu lagi. Satu lagi nih Mas. Ini Oke. memang Karena anak saya- puitis sih, anak iya. senja ini. Oh, siap. Senja. Tapi belum gondrong. Belum Mas. Nggak boleh gondrong Mas. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Katanya gondrong doang nggak nyopet ya gitu. Oke, motivasinya dari anak senja. Saya sangat ada suatu momen ya yang tidak akan pernah saya lupakan dari suatu dosen. Karena saya kan Mahat Ali baru. Jadi saya belum tentu banyak mengetahui tentang ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu formal yang lainnya. Terus di suatu pelajaran fikih, di situ dosen menerangkan tentang tentang masalah yang ada di fikih. Terus dosen menerangkan al-fasl. Yang dimaksud fasl di situ adalah hajis baina syai'ain. Nah, saya itu tidak mengetahui yang dimaksud hajis ini apa. Terus saya tanya ke teman, terus dosennya itu melihat langsung. Terus bilang kepada saya, "Apa yang kamu katakan?" Dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Oke. Nah, terus saya Mada tas'al. Nah, Gitu. mada tas'al. Oke. Terus saya mengatakan, makna hajis. Terus beliau menjelaskan sebegitu detailnya sampai beliau memberikan quotes kepada saya. Jadi kalau nggak salah quotesnya gini, la haya'a fil ilmi, al haya fid dini faqat. Jadi kalau masalah sifat atau karakter malu itu hanya ada di agama. Jadi kalau di pembelajaran atau di KPM. Iya, atau KPM itu tidak ada. Jadi kalau tidak tanya ya harus nanya kayak gitu loh. Jadi secara tidak langsung dosen di Mahat Ali tersebut ingin semua murid yang diajarkannya itu aktif, terus paham apa yang telah diajarkan oleh dosen. Kayak gitu, Mas. Oke, luar biasa sekali. Tidak boleh malu. Tidak Gitu ya, boleh Mas? malu dalam ilmu. Oke. Dan jangan membatasi diri tentunya. Karena kita kan ingin menambah keilmuan dan melangkah lebih maju. Ya, betul. Oke. Kalau dari Mas Faul sendiri, Kalau saya apa ya? Saya tidak terlalu puitis ya. Maaf. Kalau dari saya bukan puitis tapi aktivis. Aktivis, bukan puitis tapi Kalau dari saya tadi kan dari Mas Faisal itu menggunakan bahasa Inggris ya. Oke. Mungkin saya dengan bahasa Arab lah. Bahasa Arab, supaya siap. lebih cocok dengan prodinya sastra Arab. Iya. Oke. Al-lughah Arabiyyah wa adabuha. wah itu. Kalau dari saya mengutip dari kitab Durusul Balaghah dalam ilmu bada itu Syekh Yasin Padang itu mengutip salah satu syair yang dari Bahar Rojas itu, Maktur Rojas. Oh, siap. Bunyinya apa ya? Lupa saya. Oh ya. Inna sababa wal faraha wal jidah
mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Masya Allah. Tapi ini motivasinya untuk kalangan semua lah, kalangan yang masih dewasa ini, masih Gen Z lah. Oh iya. Itu yang artinya ketika kita di masa masa-masa muda itu kan pertama sabab kan muda ya. Masa muda. Sabab wal forho, kita banyak kosongan. Wal jidah, dan kita punya, kalau kita ya lebih mudah dipahami dengan kata cuan ya. Cuan. Kita punya cuan lah ya, nggak low budget. Kita punya cuan itu nanti bisa menimbulkan kerusakan yang amat besar. Ya. Maka dari itu pengangguran itu sangat jangan sampai ada pengangguran lah. Karena ya itu, ketika nanti ada tiga hal tersebut itu berkumpul menjadi satu, itu nanti menjadikan sebuah kerusakan yang amat besar untuk kita. Karena Karena tentu kita di masa puber itu sangat berbahaya karena lebih banyak sisi penasarannya. Jadi kalau ada sisi penasaran berarti ingin mencoba, seperti itu. Oh, coba-coba. Iya, coba-coba itu ada. Mungkin untuk coba-coba untuk hal yang baik tidak apa-apa, tapi kalau sekarang itu kan sudah banyak berita di luar sana tentang mungkin ada yang narkoba dan lain-lain. Seperti itu. Lebih bahayanya, loh kok enak gitu. Iya, seperti itu. Itu bahayanya mencoba-coba. Iya. Kalau dari saya cukup seperti itulah. Saya tidak terlalu banyak menyimpan kata-kata yang quote. Iya, seperti itu. Pelupa saya. Oke, kalau dari presenter sendiri ada. Silahkan. Mengutip dari film Kung Fu Panda dari Master Shifu. Oke. Kata-katanya gini. Anime berarti Anda ya? Oh, bukan. Itu animasi. Siap. Oke, gini. Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. And today is a gift. Apa itu artinya? Kemarin adalah sejarah. Besok adalah misteri. Dan hari ini adalah gift. Pemberian. Cuma gitu. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Gitu loh. Berarti itu mana ya? Mana yang bahasanya? Apa sih ya? Mafhum. Bahasanya tersurat apa? Balikan dari tersurat itu apa? Tersirat. Mana tersirat? Siap. Ini sangat pintar ini presenter kita ya. Iya. Oh, biasa saja. Tapi sudah jelas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Mas Faul sudah datang kemari dan Mas Fazal sudah mau sharing-sharing dengan teman-teman, berbagi informasi tentang Mahat Ali dan berbagai ilmu yang berharga dari kalian. Dan mungkin untuk kali ini saya cukupkan dulu. Sekian dari saya, Hans Hafid Ridwan dari semester 5. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mali Andalusia Podcast selanjutnya.